Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kali ini akan berdiskusi mengenai performance management dan performance appraisal ya, sebagai bentuk dari performance management. Ya, untuk materi pembelajaran ada 3 poin ini ya. Jadi tentang gambaran proses penilaian kinerja, kemudian metode penilaian kinerja tradisional beserta plus minusnya seperti apa, dan contoh praktis penerapannya. Oke, kita mulai dari pengantar tentang penilaian kinerja. Jadi, performance appraisal itu adalah sebuah evaluasi terhadap kinerja karyawan, baik masa kini, ya, dan atau masa sebelumnya, dibandingkan dengan standar kinerja ideal yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Penilaian kinerja merupakan bagian dari manajemen kinerja. Dan hasil penilaian kinerja idealnya itu berhubungan dengan training, ya, kemudian umpan balikan, insentif, atau reward system sebagai bentuk strategi mengeliminasi defisiensi kinerja. Jadi misalnya seperti ini, ilustrasinya sama dengan kalau kalian mahasiswa, itu juga ada namanya sistem evaluasi yang bentuknya adalah misalnya IP atau hasil evaluasi ada secara berturut-turut ya, misalnya evaluasi 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi hasilnya apa di sini? Hasil kinerja itu diharapkan yang pertama tadi bisa menjadi sarana untuk mengusulkan training apa yang sesuai untuk mengisi atau meningkatkan kemampuan kita yang masih lemah gitu. Jadi misalnya tadi Anda sebagai mahasiswa di kelas psikologi SDM ini, ternyata hasil evaluasi 1 Anda yang berhubungan dengan materi tentang misalnya materi-materi tentang motivasi misalnya begitu ya, itu rendah gitu. Sehingga di situ maka Anda perlu pelatihan khusus untuk bisa meningkatkan kemampuan Anda, pengetahuan Anda, skill Anda dalam hal motivasi tadi, misalnya begitu. Nah, yang kedua feedback. Feedback ini adalah umpan balikan. Jadi hasil penilaian kinerja itu bisa menjadi self evaluation atau evaluasi diri bagi si pekerja itu sendiri. Oh, ternyata meskipun saya merasa sudah cukup berusaha, ternyata nilai saya belum maksimal ya oleh dosen yang menilai atau si penilainya atau raternya. Nah, bisa jadi mungkin ini mencerminkan beberapa faktor gitu. Oh, jangan-jangan strategi belajar saya yang salah atau strategi kerja saya yang kurang tepat atau effort saya yang kurang dan seterusnya. Sehingga di situ bisa menjadi bahan untuk bisa merenungkan apa sih yang perlu saya improve dari diri saya sendiri. Dan yang ketiga tentu berkaitan dengan hal yang bisa rewarding gitu ya, memotivasi dalam bentuk yang tangible. Misalnya dengan hasil penilaian kinerja yang baik, maka ini berimbas pada sistem bonus yang akan lebih tinggi daripada kalau nilai kinerja saya rata-rata, misal seperti itu. Oke, ada 3 tahap dalam proses penilaian kinerja. Yang pertama adalah menetapkan dulu standar kinerjanya, apa dan bagaimana dan berapa levelingnya. Yang kedua adalah menilai kinerja aktual karyawan, ya, dibandingkan dengan standar ideal tadi. Ya, membandingkan standar kinerja aktual karyawan dengan nomor 1. Dan yang ketiga, di sini menyajikan umpan balik pada karyawan untuk membantunya mengatasi keterbatasan kinerjanya dan meningkatkan performa kerjanya lebih baik. Gitu. Apakah prosesnya mudah? Saya jamin tidak mudah gitu. Ini menjadi salah satu tantangan bagi kita yang bekerja di HR. Terutama pada saat kita melakukan konseling umpan balik ya. Jadi manusia itu cenderung untuk mudah menerima hal positif, tetapi akan cenderung defensif atau sulit untuk menerima hal-hal yang negatif tentang dirinya gitu. Apalagi yang menyampaikan ini adalah orang lain gitu. Jadi akan ada kecenderungan self defensif ketika paparan-paparan ini disampaikan secara terbuka. Nah, ini juga secara culture kita di sini nih cenderung begitu ya. Konfrontasi itu hal yang tabu gitu, sehingga akhirnya ada 2 kemungkinan. Yang pertama voice gitu ya, jadi orang merasa defensif tadi, kok bisa dinilai seperti ini, kok bisa ini menjadi kekurangan saya udah berusaha maksimal dalam bekerja bla bla bla, misalnya seperti itu.
Namun kenyataannya kok nilainya tidak sesuai dengan yang menurut si pekerja ini sudah lakukan. Yang kedua, bukan voice tapi memendam gitu ya. Nah, pasif. Nah, memendam inilah yang berbahaya. Jadi dia tidak berusaha untuk mengonfrontasi atau bertanya dasar penilaiannya apa ya, sehingga nilai kinerja saya pada aspek ini kok nilainya cuma sekian gitu. Yang ada adalah dia merasa ini sebagai sebuah hantaman dan kemudian ini sangat bisa berpotensi untuk membuat dia mengurangi effort kerjanya. Jadi yang terjadi adalah demotivasi. Nah, ini kita harus memperhatikan juga karakteristik pribadi masing-masing dan juga aspek kultural dari wilayah tempat para pekerja ini berada. Ya. Nah, kenapa sih penilaian kinerja itu penting? Yang pertama, penilaian kinerja ini menjadi standar penentuan oleh organisasi dalam menetapkan besaran kompensasi dan benefitnya, komben ya. Keputusan promosi dan retensi karyawan gitu. Ya betul, karena dari sinilah kita bisa menjadi sebuah landasan yang objektif gitu ya, atau setidaknya mendekati objektif untuk dikonversi dengan nilai bonus tadi yang tangible reward ya, atau kesempatan promosi atau bahkan demosi ya. Lah kalau kinerjanya buruk sekali gitu ya, apa dia mau akan tetap diberikan hak yang sama dengan mereka yang sudah bekerja dengan cukup baik atau baik. Nah, ini yang perlu menjadi satu hal yang kita pertimbangkan. Yang kedua, ini ya, penilaian kinerja memiliki peran sentral dalam proses manajemen kinerja. Tadi, intinya pada proses manajemen kinerja itu kan bagaimana kita memelihara kinerja yang sudah baik, meningkatkan kinerja yang kurang baik, dan mencegah penurunan kinerja dari SDM. Nah, yang ketiga, memfasilitasi manajer dan bawahannya dalam mengembangkan rencana untuk mengatasi kekurangan kinerja dan mengukuhkan kekuatan yang dimiliki. Nah, itu tadi yang saya bilang, hasil penilaian kinerja ini seharusnya tidak semata-mata hanya kemudian nilai saja yang menjadi orientasi akhirnya, tetapi dari hasil nilai ini, apa proses selanjutnya yang bisa dilakukan antara atasan dan bawahan sehingga tadi kinerjanya bisa dipertahankan, bisa ditingkatkan, dan dicegah menurun gitu. Nah, salah satunya misalnya dengan coaching ya, atau dengan mentoring, atau dengan konseling, dan seterusnya. Jadi, intervensi apa yang kemudian kita lakukan itu sangat tergantung pada pokok persoalan dari hasil penilaian kinerja tersebut pada aspek yang mana sih yang dirasakan masih menjadi hambatan. Yang kelima, itu membantu mengidentifikasi adanya kebutuhan pelatihan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Ya, jadi misalnya begini, dalam sebuah perusahaan atau organisasi ada dua sistem penilaian kinerja, atau di dalam sistem penilaian kinerja ada dua komponen penilaian, yaitu penilaian yang sifatnya soft skill dan ada penilaian sifatnya hard skill gitu ya. Atau kalau di dalam berbasis kompetensi mungkin kita tidak sebut soft skill dan hard skill, tapi langsung komponen-komponen penilaiannya apa saja berdasarkan kompetensinya. Gitu. Nah, misalnya saja berdasarkan kompetensi, ada kompetensi yang sangat berhubungan dengan technical skill ya. Ada kompetensi yang lebih berhubungan dengan managerial skill, managing people, managing task, kemudian juga managing self ya. Nah, ini atau managing people tadi managing others. Nah, misalnya saja begini, pada komponen kompetensi teknikal dia nilainya sudah bagus semua, tapi ternyata pada komponen kompetensi manajerial misalnya apa? Misalnya developing others. Jadi kemampuan dia untuk peka melihat setiap bawahan dan mengembangkan potensi bawahan. Itu ternyata dinilai masih rendah. Kemudian juga interpersonal skill dan teamwork misalnya. Nah, ternyata pada tiga kompetensi ini nilainya dirasakan masih rendah. Maka catatan pada nilai yang rendah ini bisa menjadi sebuah data. Oke, berarti misalnya, ini kalau individu ya, dari individu-individu ini nanti kan dikumpulkan ya data-data ini sehingga bisa diperoleh. Oke, pada level manajerial apa saja sih nilai-nilai yang masih kurang? Nah, dari situ masih bisa dilihat, dianalisis frekuensi terbanyak itu muncul di mana. Nah, ini menjadi bagian dari bagian training and development
untuk menilai dan mengusulkan maka program pelatihan apa yang dibutuhkan secara lebih prioritas pada level manajerial dan pada level yang lainnya juga. Nah, seperti itu. Oke, mendefinisikan standar tujuan dan kinerja karyawan. Ya, di sini ada 3 basis yang bisa dijadikan alternatif dalam penetapan standar. Yang pertama tujuan, yang kedua adalah dimensi pekerjaan atau traits, yang ketiga adalah perilaku atau kompetensi. Jadi kita bisa memilih mau pakai apa. Goal settings, berarti ini kita manajemen by objektif nanti pakainya, atau kita pakai pendekatan traits, dimensi-dimensi pekerjaan. Kemudian yang ketiga pilihannya adalah kompetensi base atau competence base. Oke, yang pertama berdasarkan tujuan atau goals. Ya, manajer bisa menilai dalam hal apa saja karyawan mengejar tujuan numeriknya. Jadi karena tujuan itu adalah sesuatu yang seharusnya spesifik jelas, maka umumnya standar penilaiannya itu dalam bentuk kuantitatif. Misalnya, misal penjualan. Nah ini tantangan tersendiri. Kalau bagian sales dan marketing jelas targetnya adalah salah satunya target penjualan, ya kan? Yang kedua target misalnya 0 terjadinya nasabah yang mengundurkan diri. Nah itu jelas gitu. Tetapi tidak semua jenis pekerjaan memiliki target kuantitatif yang bisa dibuat secara jelas seperti itu. Nah ini menjadi tantangannya. Yang kedua, beberapa tujuan diturunkan dari target keuntungan perusahaan seperti tadi yang saya bilang secara general, atau reduksi biaya, ya, cost reduction, atau efisiensi dalam pencapaian tujuan. Ya, jadi nilai kuantitatifnya diturunkan dari sana. Misalnya bisa bekerja menyelesaikan kalau di produksi misalnya ya, menyelesaikan produksi 1000 unit dalam waktu 6 jam. Nah, seperti itu menjadi target penilaian. Yang ketiga, tujuan yang efektif itu memiliki nilai SMART gitu ya. SMART itu apa? Artinya tujuan itu satu harus spesifik, jelas. Tujuan apa yang mau dijadikan sebagai indikator result gitu ya. Kedua, measurable, ya harus bisa diukur. Jadi kalau cuma bilang cukup baik itu bukan sesuatu yang objektif atau terukur gitu. Jadi measurable itu harus dalam bentuk kuantitatif gitu ya. Misalnya 0% keluhan pelanggan. Nah, itu adalah bentuk dari measurable misalnya. Jadi tidak ada keluhan yang masuk melalui sistem layanan keluhan pelanggan misalnya. Yang kedua, attainable, artinya ya harus bisa dicapai gitu. Jadi jangan sampai menetapkan target yang dari awal orang sudah merasa ini bagaikan pungguk merindukan bulan. Sesuatu yang nggak mungkin kita capai, itu dari awal sudah mengalami demotivasi. Yang berikutnya, R itu adalah relevan. Ya, jadi artinya bahwa target itu ya harus relevan dengan bidang pekerjaannya, unit kerjanya, dan yang kedua dengan sasaran organisasinya itu sendiri. Dan yang kelima itu harus timely. Timely itu artinya apa? Tidak ada pekerjaan yang bebas. Semua harus punya batasan waktu yang jelas. Kapan harus dilakukan? Kapan harus dicapai? Misalnya target bulanan, target 3 bulanan, target 6 bulanan, atau target tahunan. Nah, seperti itu. Nah, meningkatkan kinerja ini kita bisa pelajari ada tools-tools di dalam HR untuk manajer pratama atau manajer lini dalam menetapkan tujuan atau sasaran kinerja. Studi kajian ilmu perilaku menawarkan 4 panduan dalam menetapkan sasaran kinerja. Ya, yang pertama jelas tadi menetapkan tujuan yang spesifik sama dengan konsep nilai SMART tadi. Yang kedua menetapkan tujuan terukur, ya. Tadi spesifik, M-nya measurable. Kemudian menetapkan tujuan yang menantang namun bisa diraih, tadi R, A ya. SMA, A itu attainable, bisa diraih. Dan yang keempat, ini dorong partisipasi baik dalam penetapan tujuan maupun setelah tujuan ditetapkan manajer. Jadi bagaimana kemudian karyawan ini merasa berkontribusi, merasa dilibatkan baik dalam proses penetapan target tujuannya atau
diberi kesempatan setelah sistem top down itu dilakukan, berikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan review dan mempelajari apakah menurut mereka itu sesuatu yang tadi sudah memenuhi nilai-nilai SMART tadi atau belum. Gitu. Kalau bagi mereka, oh make sense ini saya kejar, bagus ini saya rasa bisa. Nah, itu baru kita decide gitu ya, kita tetapkan bersama. Nah, itu tadi berbasis tujuan. Kalau sekarang yang kedua adalah berbasis dimensi kerja atau traits, karakteristik kepribadian ya. Nah, contohnya apa kalau berbasis trait ini? Contohnya ya aspeknya misalnya kemampuan komunikasi, ya, kemampuan kerjasama. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari traits atau dimensi kerja. Kemampuan memecahkan masalah gitu ya. Ya, karena di sini asumsinya misalnya kerjasama yang baik merupakan standar untuk standar ideal. Apa yang seharusnya dimiliki supaya bisa mencapai kinerja yang baik seperti itu. Basis yang ketiga adalah kompetensi. Ya, di kompetensi itu meliputi KSAOC ya, berarti knowledge, pengetahuan, skill, kemudian ability dan other characteristic. Ya, jadi itu adalah dimensi-dimensi di dalam kompetensi. Nah, salah satunya ini adalah keahlian teknik, keahlian teknis gitu ya. Ini berhubungan dengan skill. Nah, skill ini misalnya menguasai teknik analisis data atau menguasai program atau software AutoCAD. Nah, itu harus spesifik gitu ya, keterampilannya apa. Dan di situ juga ada minimum level untuk setiap skill yang diharapkan. Jadi biasanya setiap perusahaan yang menggunakan kompetensi base itu punya kamus kompetensinya. Nah, di dalam kamus kompetensi itu jadi berisi daftar kompetensi apa saja sih yang digunakan di perusahaan itu untuk semua level ya. Jadi semua level tuh ada, baru nanti di belakangnya itu ada penjelasan, misalnya untuk level manajer pratama, maka kompetensinya yang utama apa, kompetensi penunjangnya apa. Nah, itu sudah ada sendiri peta kompetensinya. Nah, selain itu, di dalam kamus kompetensi tidak hanya jenis kompetensinya apa, jadi jenis kompetensi, definisi setiap kompetensi atau batasannya apa, dan berikutnya adalah level kompetensinya gitu ya. Jadi ada yang level kompetensi ini dari 1 sampai 5 gradingnya. Ada yang 1 sampai 7, ada yang pakainya angka 0 sampai 6. Sangat bervariasi tergantung dari masing-masing organisasinya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah siapa sih yang berhak melakukan penilaian kinerja itu gitu. Nah, penilaian kinerja ini biasanya dilakukan oleh atasan langsung ya atau supervisor. Jadi paling banyak sih seperti itu konsepnya. HRD itu umumnya hanya sebagai advisory gitu ya dalam hal tools apa sih yang akan digunakan dan bagaimana melakukan penilaian kinerjanya. HR ini bertanggung jawab gitu ya untuk melatih para supervisor bisa punya keterampilan menilai yang baik gitu. Karena itu tadi nasib karyawannya itu ada di tangan mereka salah satunya. Kemudian mereka harus bisa memonitor efektivitas sistem penilaian dan memastikan sistem yang digunakan itu telah memenuhi aturan equal employee opportunity. Supaya prinsip keadilan ini bisa dijaga dan orang merasa bahwa sistem ini dilakukan secara fair gitu ya. Jangan sampai orang sudah distrust terhadap sistem yang ada gitu. Kalau sudah distrust, mau sebagus apapun sistem, ya bagi orang lain ya itu hanyalah bentuk formalitas saja gitu ya, yang sebetulnya tidak betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Nah, jenis penilaian sangat beragam gitu ya. Ada peer appraisals. Jadi kalau peer appraisals itu berarti yang menilai adalah teman sebaya, maksudnya teman setara gitu ya, rekan kerja, partner yang selevel dengan kita. Ada crowd appraisal. Crowd appraisal itu berarti dari banyak orang. Kemudian virtual games, jenis penilaian menggunakan virtual games.
Kemudian rating committees, jadi menggunakan komite dalam penilaiannya yang merupakan perwakilan misalnya dari atasan langsung, dari atasan tidak langsung gitu ya, juga misalnya perwakilan dari teman sebaya atau peer tadi gitu. Yang berikutnya adalah self rating. Self rating berarti kita sendiri yang menilai. Kemudian appraisal by subordinate ini berarti bawahan, atau yang paling terkini ya enggak juga ya, sudah 20 tahunan konsep ini berkembang, itu adalah penilaian 360 derajat gitu ya. Jadi yang menilai 360 derajat itu siapa? Ya dari atas adalah pimpinan langsung, kemudian samping itu adalah rekan kerja dari unit yang sama bisa jadi, kemudian juga yang di bawah itu adalah subordinat atau bawahannya, yang samping lagi bisa customer, bisa juga rekan yang lainnya gitu. Jadi itu penilaian 360 derajat. Oke, berikutnya kita akan melihat jenis-jenis tools menilai kinerja apa saja sih yang ada gitu ya, yang sudah klasik gitu ya. Yang pertama adalah graphic rating scale method atau metode penilaian grafik gitu. Nah, ini adalah sebuah skala yang berisi sejumlah trade dan rentang nilainya untuk setiap trade. Jadi karyawan dinilai melalui skor yang paling menggambarkan tingkat performanya di setiap item trade-nya. Metode ini adalah metode yang dinyatakan paling sederhana dan paling populer untuk menilai kinerja. Ada sejumlah variasi dari metode ini, jadi nggak cuma satu jenis gitu ya. Baik bisa variasinya dari daftar trade yang digunakan maupun dalam hal rentang penilaiannya. Rentang penilaian misalnya apa? Dari yang paling rendah itu below expectation ke yang paling tingginya adalah role model, atau dari yang paling bawah unsatisfactory sampai ke yang paling baiknya adalah outstanding. Nah, supervisor menilai dengan cara melingkari atau memberi tanda centang pada salah satu skor yang paling menggambarkan kinerja bawahan di setiap trade tersebut, kemudian menjumlahkannya. Oke, dan rentan ya, jadi pendekatan ini sangat rentan dengan bias-bias dalam penilaian. Nanti bisa kita bahas di paling akhir tentang bias-bias tersebut. Salah satunya adalah unclear standard gitu ya. Jadi tidak ada standar yang jelas antara tadi below expectation, ada sampai role model itu seperti apa. Oke. Nah, ini adalah bentuk salah satu contoh form dari graphic rating scale ya. Jadi bisa dilihat di situ sampel performance rating form. Di sini nama pegawainya yang dinilai, nama manajernya yang menilai, levelnya apa ya. Nah, di sini tanggung jawab kerjanya apa saja, kunci-kuncinya ya. Kemudian hasil yang sudah dicapai seperti apa. Nah, kemudian di sini baru tadi trade-nya, komunikasi. Nah, komunikasi itu secara ini nilai dia di mana? Apakah below, apakah mid expectation, atau role model. Jadi bergerak dari angka 1 sampai angka 5 dengan gradasi pilihan seperti ini. Nah, penilaian ini tentu saja masih sangat berasal subjektif gitu ya, karena tidak ada parameter yang jelas kita untuk memberikan nilai. Misalnya dia cukup itu, tapi cukup yang mana ya? Cukup di nomor 3 atau cukup di nomor 4 ya gitu. Oke ya, ini communication, ada organizational know-how, personal effectiveness, teamwork gitu ya, achieving business result, misalnya seperti itu. Ya. Nah, ini contoh yang berbasis kompetensi tapi dengan metode graphic rating scale ya. Jadi misalnya ini untuk posisi pizza chef ya. Di sini kompetensi atau skill satunya be able to maintain adequate inventory gitu ya, of pizza dough gitu misalnya ya. Nah, di sini dia mampu untuk apa ya, mempertahankan atau memastikan persediaan yang adequate untuk membuat adonan pizza. Nah, di sini nilainya apa? Membutuhkan peningkatan atau satisfactory, memuaskan, dan ini excellent di atas dari yang diharapkan gitu. Nah, ini contoh yang lain.
Oke, kemudian ini berbasis kompetensi yang lain gitu ya. Nah, ini kompetensi, does this employee exhibit the core competency the job requires? Misalnya yang pertama menunjukkan kompetensi leadership nggak? Nah, di mana kita memberikan dia nilai? Apakah melebihi ekspektasi, memenuhi ekspektasi, atau gagal memenuhi ekspektasi? Exhibit technical supervisory competencies, gitu ya. Exhibit managerial supervisory competency, menunjukkan komunikasi, kompetensi komunikasi, menunjukkan kompetensi pengambilan keputusan, dan seterusnya. Nah, di sini section 2-nya goal, gitu ya. Apakah karyawan ini mencapai tujuannya di periode selama periode penilaian? Nah, misalnya tujuan pertamanya apa? Maka nilainya di mana ya? Tujuan keduanya apa? Nilainya di mana dan seterusnya. Di sini untuk explanation and or example, contohnya gitu atau buktinya apa kok dia dikatakan misalnya ini zero patient medication error, tidak ada satupun terjadi kesalahan dalam pemberian medikasi pada pasien misalnya. Kenapa kok dikasih nilai 3? Misalnya nih ya, contoh statementnya nursing unit experience zero patient medication error gitu, atau tidak adanya keluhan yang masuk dari pasien. Misalnya seperti itu bisa digunakan juga. Nah, itu contoh dari graphic rating scale. Ya, graphic rating scale ini bisa berbasis kompetensi ya, alternatif lainnya tadi. Indikator penilaiannya kompetensi atau keterampilan. Tadi ya contohnya pizza chef tadi. Contoh lain kompetensi perilaku pada posisi supervisor nurse tadi yang contoh ketiga. Beberapa perusahaan menggunakan self appraisal berbasis kompetensi bahkan. Jadi tadi formatnya sama tapi yang menilai siapa dirinya sendiri itu. Bisa jadi seperti itu. Jadi dua arah. Pimpinan menilai, dirinya sendiri juga menilai dengan kompetensi yang sama gitu. Dan nanti hasilnya ini dibandingkan atau di rata-rata, bisa jadi juga seperti itu. Nah, ada juga yang bukan di rata-rata secara kuantitatif, tapi dilakukan diskusi untuk kesepakatan antara si penilai dengan yang dinilai. Nah, ini adalah alternatif metode yang kedua, alternation ranking method. Nah, metode ini juga yang dikatakan paling populer digunakan dalam penilaian kinerja. Caranya pertama itu harus membuat dulu daftar semua bawahan atau karyawan yang akan dinilai, ya. Kemudian coret nama yang tidak cukup dikenal untuk menentukan peringkatnya. Jadi kita intinya dari semua orang yang akan dinilai itu kita buat peringkat. Nah, pilih karyawan yang menurut kita memiliki performa terbaik. Kemudian urutan keduanya pilih karyawan yang menurut kita performanya paling buruk. Kemudian pilih lagi satu orang karyawan yang lain yang belum kita nilai yang memiliki performa terbaik kedua, kemudian selanjutnya performa terburuk kedua. Kalau sudah pilih lagi, jadi gradasi dari yang paling baik sampai yang ke tengah seperti itu. Sampai semuanya kita dapat peringkatnya. Nah, ini contohnya, jadi bisa dilihat seperti ini ya. Highest rankingnya berarti ada siapa saja, lowest rankingnya nanti siapa. Jadi misalnya kita punya 20 karyawan, jadi nomor 1 dulu kita pilih siapa, si A, nomor 20 si Z misalnya gitu ya. Nomor 2-nya berarti si B, di sini si Y, seperti itu. Nah, ini adalah metode alternatif yang lainnya. Yang ketiga, ini adalah pair comparison method. Jadi, pair comparison method ini adalah metode membuat pemeringkatan lebih tepat atau akurat. Mirip dengan yang kedua tadi, tapi bedanya adalah ya di sini untuk setiap trait, baik itu kualitas kerja, kuantitas kerja maupun lainnya, penilai membandingkan tiap karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya secara berpasangan. Selanjutnya, pilih siapa yang lebih baik dari setiap pasangan yang dinilai gitu. Contohnya seperti ini. Jadi kita sudah menentukan nih, misalnya kita punya 10 karyawan yang mau dinilai. Maka kita harus bikin semacam matriks seperti ini, ya. A, B, C, D, E, F, G dan atau 1, 2, 3 sampai 10 ke bawah dan juga 1 sampai 10 ke samping. Gitu. Nah, kita memberikan pemeringkatan pada karyawan dalam bentuk bagian ini ya, yang berisi pasangan karyawan untuk tiap trait. Jadi misalnya trait apa nih yang kita nilai?
Kebetulan yang di sini kualitas kerja. Ya, jadi kita bisa bandingkan A dengan B seperti apa, ya. As compare to. Jadi yang dinilai itu yang di atas ini, yang bergaris ini, yang ke bawah atau yang yang vertikal, yang horizontal ini yang dibandingkan dengan siapanya. Tuh, jadi B Maria ini artinya dia dalam hal kualitas kerja itu lebih bagus dari Art, dalam hal kualitas kerja lebih bagus dari Chuck, kemudian lebih bagus dari Diane dan Jose, misalnya seperti itu. Tapi misalnya kita lihat Chuck itu kualitas kerjanya kurang baik dibandingkan dengan Maria, kurang baik dibandingkan dengan Diane, tapi lebih bagus daripada Jose gitu. Jadi semua nanti kita bikin matriksnya. Nah, jadi konsep kedua dan ketiga hampir sama ya, hanya saja yang ketiga, model yang ketiga atau metode yang ketiga itu berpasangan untuk setiap trade. Yang keempat, ini force distribution method atau metode distribusi yang dipaksakan gitu. Maksudnya dipaksa gimana? Ya, kita lihat ya. Ini sama halnya dengan menilai pada sebuah kurva. Jadi kita sudah atau manajer sudah menetapkan persentase yang sudah ditetapkan sebelumnya, sehingga karyawan ini dipaksa untuk masuk di antara misalnya tiga kategori yang sudah kita buat. Nah, jadi kita sudah membuat semacam tadi kurva normal gitu ya, misalnya kita tetapkan 15%, 75%, dan 10%. Jadi 15% terbaik, 75% tengah-tengah, dan 10% yang terburuk, misalnya seperti itu. Atau bisa jadi juga 20 banding 70 banding 10. Jadi penentuan ini sangat tergantung dari perusahaan masing-masing atau kesepakatan organisasinya atau manajemen puncaknya atau kesepakatan antara top manajemen atau manajemen puncak dengan bawahan yang dinilai. Itu juga bisa. Nah, metode ini memiliki manfaat besar untuk mencegah para supervisor memberikan penilaian yang cenderung, ini nanti ada bentuk error yang namanya leniency error ya. Jadi orang cenderung memberikan nilai itu terlalu murah gitu, tinggi semua gitu. Nah, sehingga tidak mampu membedakan mana yang benar-benar bagus dengan yang tidak. Di lain sisi, metode ini beresiko meningkatkan dampak yang merugikan secara diskriminatif karena tadi harus memaksa orang, ada sebagian kecil yang harus dimasukkan ke dalam kategori terburuk gitu. Padahal bisa jadi mungkin tidak buruk-buruk amat, tapi karena tadi harus memenuhi komposisi misalnya 15-75 banding 10, ya mau tidak mau harus ada 10% ini harus terisi gitu ya. Nah, seperti itu plus minusnya. Dan yang kelima, ini adalah critical incident method. Di sini supervisor menyimpan catatan atau log tentang perilaku-perilaku atau contoh-contoh perilaku positif maupun negatif yang kita sebut kemudian adalah critical incident dari perilaku karyawan itu terkait pekerjaan. Nah, setiap 6 bulan, supervisor dan bawahan yang dinilai bertemu untuk berdiskusi kinerja ke depannya seperti apa, menggunakan dasar critical incident tadi, gitu ya. Misalnya lo semester kemarin, kamu berhasil loh, misalnya untuk sales ya, kamu berhasil loh menambah atau merambah pangsa pasar baru di desa yang bukan merupakan desa target, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan semester ini? Apakah kamu tidak bisa mencapai itu? Kalau semester kemarin saja bisa, kenapa sekarang tidak? Nah, misalnya seperti itu. Nah, berdasarkan beberapa hasil riset, critical incident ini bisa dijadikan sebagai jangkar atau anchor atau standar perilaku kerja oleh karyawan yang bisa berdampak pada peningkatan hasil penilaian baik oleh si penilainya maupun untuk karyawan itu sendiri gitu, karena merasa loh semester kemarin saya bisa ya, kenapa semester ini nggak bisa, harusnya saya bisa juga dong gitu. Metode ini memberikan supervisor gambaran contoh kejadian atau perilaku yang jelas sehingga bisa menjelaskan rating nilai yang diberikan. Ada evidence base yang bisa dicatat sebagai catatan atau keterangan kualitatif. Hal ini membuat supervisor berpikir tentang penilaian karyawan selama bertahun-tahun sehingga tidak hanya mencerminkan kinerjanya pada masa saat dinilai semata, tapi bisa kita bandingkan dari waktu ke waktu.
Nah, sayangnya sisi lemahnya ya, meskipun misalnya mereka dari critical incident yang kita lihat meningkat gitu ya, perilaku-perilaku performa baiknya, ini sayangnya tidak berpengaruh atau berkorelasi dengan kenaikan gaji atau insentif. Nah, ini model tadi critical incident method tadi ya. Contohnya di sini schedule production for plant gitu ya, membuat jadwal produksi, supervise procurement of raw materials and inventory control gitu ya, melakukan supervisi, membuat estimasi perhitungan kebutuhan materi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk produksi dan juga kontrol inventory ya. Tugas yang lain supervise machinery maintenance, melakukan supervisi terhadap pemeliharaan mesin. Targetnya berapa? Bisa dilihat di sini. Targetnya 90% utilization of personnel and machinery in plant, orders delivered on time. Jadi targetnya 90% itu tergunakan ya, artinya operasional mesin dan SDM-nya berjalan dan pesanan-pesanan yang diminta tadi sudah siap pada waktunya untuk produksi. Target yang kedua di sini minimize inventory cost gitu ya, meminimalisir biaya-biaya inventory sekaligus juga menjaga supaya persediaan itu sudah siap. Jadi, wah ini istilah-istilah saat produksi ya, nanti ada just in time, ada istilah, ini macam-macam sekali istilah-istilah di dalam manufacturing misalnya. Jadi, bagaimana caranya mereka bisa membuat perencanaan bahan, tapi tidak sampai menimbun gitu. Jadi, itu salah satu bentuk cost efficiency. Nah, kemudian di sini no shutdown due to faulty machinery. Jadi jangan sampai ada mesin yang berhenti kerja. Gitu. Makanya ini menjadi target dari pemeliharaan mesin. Critical incident-nya, ini misalnya untuk yang pertama tadi, institute new production scheduling system ya. Mulai menggunakan sistem penjadwalan produksi yang lebih baik ya. Decrease late orders by 10% last month. Menurunnya gini ya, order yang terlambat maksimal 10% gitu ya, atau sebanyak 10%. Meningkatkan penggunaan mesin ya di pabrik ya sampai dengan 20% peningkatannya pada bulan lalu. Nah, ini adalah contoh tadi critical incident. Yang di kedua, let inventory storage cost rise 15% last month. Nah, ini jadi lampau ya, catatan lampau ini ya. Over ordered part A and B by 20%, under ordered part C by, jadi ya yang dicatat itu nggak hanya yang bagus, ini termasuk over order nih, kelebihan pesan ini juga dicatat berapa persen kelebihannya dan pada jenis yang mana, sedangkan yang under order yang kekurangan juga berapa persen pada bagian yang mana. Ya, di sini kemudian yang ketiga supervised machinery maintenance tadi, contoh critical incident-nya adalah institute new preventative maintenance system for plant. Jadi dia menggunakan sistem baru untuk mencegah terjadinya kerusakan mesin saat digunakan. Prevented a machinery breakdown by discovering faulty part. Jadi sudah menemukan, mengantisipasi kerusakan dan segera mengganti onderdil yang memang aus tadi sebelum waktunya. Nah, ini contoh-contohnya. Atau misalnya dia sudah menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan untuk pergantian onderdil sebelum waktu yang ditentukan. Misalnya juga bisa seperti itu. Oke, yang keenam adalah narrative form. Kalau tadi semua bentuknya kuantitatif, biasanya dilengkapi dengan narrative form ini. Jadi bisa jadi semua atau sebagian penulisan atau penilaian tertulis itu berjenis naratif. Contohnya pada bagian saran atau catatan area pengembangan. Jadi pun yang bentuk-bentuk yang ke atas tadi 1-5 selalu ada dilengkapi dengan narrative form. Penilaian naratif ini membantu karyawan memahami performanya yang buruk itu yang seperti apa, yang bagian mana, dan yang baik yang di bagian mana. Sehingga lebih jelas dia apa sih yang harus dia tingkatkan. Nah, ini contohnya seperti ini. Kriteria penilaiannya gitu ya, tujuannya apa. Nah, penilaian naratif atau deskriptifnya bagaimana? Misalnya dia sudah mampu mencapai ini, tapi gitu ya. Tapi dalam hal kedisiplinan kerja, misalnya begitu loh. Nah, goals, training dan development yang dibutuhkan apa gitu ya. Pelatihan time management, misalnya nanti seperti itu. Ya.
Oke, kemudian di sini employee job knowledge, employee job skill, abilities, dan overall assessment. Jadi bentuknya kualitatif, deskriptif, atau naratif tadi. Bentuknya banyak, bisa dilihat teman-teman di sini ya. Langsung penuh kualitatif, atau juga ada yang dengan tetap checklist, ini baru alasannya apa kok memberikan nilai itu. Gambaran kesan umumnya atau catatan kualitatifnya bagaimana. Oke, dan yang ketujuh ini adalah tentang behaviorally anchor rating scale atau BARS ya. Pada BARS ini adalah sebuah alat penilaian yang menautkan rating scale numerik dengan contoh ilustratif spesifik performa yang baik dan buruk. Ada 5 tahap dalam penggunaan BARS behaviorally anchor rating scale ini. Yang pertama kita harus tuliskan dulu critical incident-nya. Yang kedua mengembangkan dimensi kinerja yang akan diukur. Yang ketiga melakukan realokasi insiden. Yang keempat menetapkan nilai ukur atau nilai atau pengukuran dari tiap insiden, dan yang kelima mengembangkan instrumen akhirnya. Ya, ini kalau kalian S2 di magister profesi belajar yang seperti ini. Tapi setidaknya untuk level S1 kita belajar tahu aja, oh ada model BARS itu seperti apa. Oke, yang pertama critical incident ya, menuliskan critical incident seperti tadi, sama konsepnya. Yang kedua, mengembangkan dimensi kerja yang akan diukur. Nah, dimensi kerja ini biasanya 5 sampai 10 dimensi. Bisa jadi lebih ya. Jadi tergantung dari masing-masing HR dan perusahaan dalam menentukan ini kamus kompetensinya ini ya. Kemudian melakukan realokasi insiden ya. Jadi realokasi insiden tuh kita membandingkan, jadi nggak percaya hanya pada satu penilai aja. Jadi melakukan verifikasi pengelompokan. Apakah misalnya tim penilai yang lain juga tahu pekerjaan tersebut ya di dalam kategori yang sama gitu, atau mereka menilai di dalam pengkategorian critical incident-nya di kategori yang berbeda. Nah, kalau berbeda berarti harus dibahas lagi gitu ya, ditetapkan lagi mana yang lebih tepat gitu. Jadi pertahankan critical incident jika sebagian besar tim lain juga mengelompokkan pada klaster yang sama dengan kita, berarti itu sudah istilahnya kesepakatan umum gitu. Yang keempat, nilai atau ukur insiden ya. Tim kedua kemudian melakukan rating perilaku yang digambarkan berdasarkan insiden untuk menilai seberapa efektif kinerja seseorang pada dimensi tersebut. Dan kelima, kembangkan instrumen akhir ya. Jadi membuat alatnya, pilih sekitar 6 insiden sebagai jangkar, ini penilaiannya, levelingnya kalau di kompetensi itu, penilaian atau behavioral anchor-nya di tiap dimensi kerja. Manfaat dari model BARS ini ya, critical incident di skala menggambarkan apa yang akan dinilai sebagai kinerja superior, rata-rata, dan rendah. BARS ini lebih mudah untuk menjelaskan pembelian rating atau nilai karena nilainya terkesan lebih objektif gitu ya, daripada kita pakai tadi grafik rating, scale, dan yang lain sebagainya. Pengelompokan critical incident yang sama ke dalam dimensi kerja seperti keterampilan penjualan itu ya akan membantu dimensi kinerja lebih bernilai independen satu sama lain karena dia dalam klaster atau kategori yang berbeda-beda. Tidak mungkin satu kompetensi itu berada di beberapa kategori gitu. Jadi ada pengelompokan. Misalnya tadi yang saya bilang, oh kompetensi ini bisa jadi ada yang masuk kompetensi manajerial ya, managing others, ada yang managing task, ada yang managing self misalnya. Nah, 3 cluster ini isinya macam-macam gitu ya. Misalnya managing others itu apa tadi? Developing others gitu ya. Kemudian leadership misalnya seperti itu. Kemudian juga persuasive skill misalnya seperti itu. Nah, ini contoh critical incident-nya, ya bisa dilihat ada yang 1 sampai 10 itu critical incident-nya atau 1 sampai 7. Jadi setiap anchor ini ada. Jadi 1 tuh kalau seperti apa, 2 tuh seperti apa, dan seterusnya. Ini harus dibuat sangat spesifik gitu ya, bisa membedakan antara level anchor yang satu dengan yang lainnya. Oke, nanti bisa dilihat lagi lebih jelasnya. Baik. Ya, tools tradisional yang ke-8 itu kita sebut sebagai metode manajemen by objective atau MBO. MBO ini umumnya mengacu pada penetapan tujuan, seperti yang tadi 3 pendekatan yang sudah kita bahas ya, 3 jenis tadi ya. Ada MBO, ada yang berbasis trait, dan juga ada yang berbasis kompetensi. Nah, MBO ini mewakili yang berbasis objektif atau tujuan tadi. Nah, MBO ini menuntut para manajer menetapkan tujuan yang relevan dengan organisasi dan terukur bersama para karyawannya.
Lalu secara periodik mendiskusikan kemajuan dari penetapan tujuan tersebut. Nah, program MBO formal itu dapat dikatakan memang sangat sangat membutuhkan waktu yang intensif atau pertemuan yang yang cukup banyak gitu, karena untuk melakukan penetapan tujuan itu tidak mudah. Beberapa perusahaan kemudian mencoba untuk mengefisiensikan kegiatannya, ya, seperti Google yang dilakukan itu menggunakan versi streamline dalam proses penetapan tujuan dan penetapan hasil kunci setiap periode 3 bulanan. Jadi ada pertemuan rutin untuk itu. Jadi semua karyawan Google itu memastikan bahwa tujuan personal yang mereka buat itu sinkron dengan tujuan organisasi. Dan semua tujuan karyawan itu diunggah ke website internal Google beserta dengan nama yang membuat itu. Sehingga itu bisa mengingatkan, ya, mungkin tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk orang lain misalnya, seperti itu. Ada beberapa tahapan dalam penetapan atau pembuatan penilaian berbasis MBO ini. Yang pertama ya, satu, kita menetapkan tujuan organisasinya. Ya, ini yang paling strategis. Yang kedua, baru menetapkan tujuan yang jadi dari tujuan organisasi di breakdown ke tujuan pada level-level yang lebih di bawahnya gitu ya. Jadi yang kedua adalah tujuan departemental. Jadi setiap departemen itu kepala departemen dan pimpinan-pimpinannya itu bersama-sama menetapkan tujuan ini. Yang ketiga, melakukan diskusi tujuan departemental. Jadi di sini kepala departemen mendiskusikan dengan bawahan dan meminta mereka menetapkan tujuan individual yang relevan dengan tujuan departemental yang sudah disusun. Yang keempat, mendefinisikan hasil yang diharapkan atau menetapkan tujuan individual. Di sini kepala departemen dan bawahan menetapkan target jangka pendek, misalnya 1 tahunan gitu ya, 6 bulanan, seperti itu. Dan kemudian yang kelima, mengadakan performance review. Jadi performance review itu dilakukan setelah 1 periode ya. Kepala departemen di sini membandingkan antara kinerja aktual tiap karyawan dengan hasil yang diharapkan. Dan kemudian menyediakan umpan balik, di mana kepala departemen mengadakan pertemuan secara periodik untuk memberikan review terhadap kinerja karyawannya. Nah, tujuannya adalah mendiskusikan kinerja bawahan dan membuat rencana aksi untuk memelihara atau meningkatkan kinerja tersebut. Saat ini penilaian kinerja dibuat dengan berbasis teknologi informasi ya, seperti menggunakan sebuah paket-paket software atau sistem berbasis cloud. Paket penilaian yang paling digital saat ini adalah bentuk modul gitu ya, baik yang diinstal maupun berbasis cloud tadi, yang merupakan komponen dari sistem manajemen bakat atau talent management yang juga mencakup ATS ini untuk sistem rekrutmen ya, applicant tracking system. Nah, salah satunya bisa teman-teman coba lihat di ini ya, link Bamboo HR ini, silakan. Bentuk lain ada electronic performance monitor ya. Jadi EPM ini membantu manajer memonitor tingkat kinerja karyawan, akurasi dan jumlah waktu yang dihabiskan untuk bekerja secara daring. Nah, EPM ini bisa membantu meningkatkan produktivitas, tapi di lain sisi juga meningkatkan tingkat stres, terutama distress pada karyawan. Nah, alternatif lainnya ini bisa menggunakan perangkat teknologi yang disebut sebagai wearables. Jadi ini semacam perangkat elektronik yang digunakan oleh karyawan. Jadi bisa dalam bentuk jam gitu ya, atau aksesoris yang melekat yang digunakan pada tubuhnya. Bisa juga sesuatu yang ditanamkan di tubuh penggunanya atau semacam dalam bentuk tato dan yang lainnya. Jadi sedemikian canggih ini kalau di dunia barat ya, teknologi-teknologi yang digunakan untuk men-trace atau memonitor aktivitas kerja karyawannya. Nah, jadi ini sedikit tambahan perbandingan tiap instrumen penilaian kinerja, mulai dari graphic rating scale, ya, bars, alternation ranking, force distribution method, critical incident maupun yang MBO. Nah, persoalan lain adalah error, karena bagaimanapun yang namanya penilaian itu yang menilai adalah manusia, di mana manusia ini juga sangat syarat dengan bias gitu ya. Jadi di sini ada potential rating problems, masalah-masalah dalam penilaian. Yang dibahas hanya 5 di antara bias-bias yang lain. Yang pertama ada standar yang tidak jelas atau unclear standard.
Kemudian ada halo effect, central tendency, strictness atau leniency, tadi sempat saya singgung sedikit, dan recency effect. Oke, nah standar yang tidak jelas kita mulai yang pertama. Jadi unclear standard itu maksudnya skala penilaian ini tampaknya objektif gitu ya, kayak tadi ya, ada yang di grafik tadi kan ada meet the expectation atau below the expectation atau beyond the expectation misalnya kayak gitu. Tapi apa kriteria yang jelas untuk menguatkan bahwa saya menilai misalnya kemampuan kerjasama si A itu memang di meet the expectation gitu, itu yang tidak jelas, sehingga bisa dikatakan menghasilkan penilaian yang tidak adil karena trait dan derajat kepantasannya yang ambigu gitu. Misalnya bilang cukup baik itu yang seperti apa, indikator cukup itu apa saja, nah itu tidak di declare atau di set dengan spesifik. Contohnya misalnya tiap supervisor bisa memaknai kata baik atau cukup dengan parameter yang berbeda-beda jika tidak jelaskan acuan spesifiknya itu tadi ya. Nah, permasalahan yang kedua adalah tendensi sentral. Jadi kecenderungan memberikan nilai tengah atau nilai aman. Nah, ini sama aja tadi kalau semuanya dinilai aman, terus bagaimana kita membedakan antara yang baik dengan yang cukup baik dengan yang agak baik misalnya seperti itu. Nah, sehingga kurang bisa membedakan gitu ya. Nah, biasanya alternatif solusinya adalah menggunakan pemeringkatan. Kalau pemeringkatan kan mau nggak mau ada pemaksaan gitu ya, di situ ada orang yang di atas, ada orang yang kurang gitu. Ya. Kemudian error yang lain itu tadi yang berkaitan dengan penilaian ya, terlalu murah atau terlalu pelit gitu. Leniency ini kita cenderung terlalu baik hati gitu ya, kasih nilainya cenderung tinggi semua. Jadi kadang yang kurang baik pun juga termasuk diberikan nilai tinggi lah. Ini jadi masalah kemudian ya. Ini kultur ini masih sangat terbawa pada sistem penilaian. Kalau dulu di PNS ya dikatakan DP3 ini masih sangat terbawa ini. Tapi kalau sekarang mungkin sudah bisa diminimalisir dengan adanya sistem penilaian yang baru yang berbasis sasaran kinerja dan juga disertai bukti gitu ya. Jadi bisa lebih terukur. Meskipun tidak sempurna, belum sempurna gitu. Nah, kalau strictness tadi, kalau dari nilai 1 sampai 7 rata-rata kasih nilainya 2, 3, 1 gitu ya. Jadi cenderung pelit kasih nilai. Jadi sulit sekali kayaknya untuk bisa memberikan atau memilih karyawan dengan kinerja yang terbaik gitu. Nah, error yang lain itu adalah recency effect. Jadi recency effect itu tadi ya kesan terakhir gitu. Jadi bahwa apa yang dilihat pada saat terakhir atau kinerja yang terakhir itu kemudian digeneralisir pada penilaiannya di periode-periode yang lainnya gitu. Nah, ini sangat berbahaya gitu. Jadi kita membiarkan karyawan bukan karyawan, penilai ini dibutakan oleh penilaian akan kinerjanya yang terbaru kemudian digeneralisir pada semua kinerjanya. Nah, solusinya ya buat critical incident tadi selama setiap periode apa. Nah, dari critical incident ini akan bisa kita gunakan sebagai data pembanding dari waktu ke waktu. Yang keempat itu adalah error masalah diversity ya. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu jenis bias yang kita hadapi sebagai manusia adalah stereotype misalnya ya. Jadi bagaimana kita cenderung melakukan stereotip terhadap data demografis tertentu, misalnya berdasarkan gender atau berdasarkan usia ya, senioritas atau junioritas, kemudian suku atau ras gitu, dan juga data demografis yang lain. Oke, nah itu dia berbagai error yang mungkin dihadapi gitu ya, dan tadi bahwa ada beberapa alternatif solusi, salah satunya adalah dengan memilih teknik penilaian atau metode penilaian kinerja yang paling tepat gitu ya, untuk meminimalisir subjektivitas dan bias-bias tersebut. Baik, demikian terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.